Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi surat lamaran pekerjaan. Kalian akan ditemani oleh saya, Bu Citria. Baiklah, kita mulai pelajaran kali ini. Nah, sebelum kita ke materi, ya, kalian harus tahu terlebih dahulu untuk apa kita mempelajari surat lamaran pekerjaan ini. Nah, menurut kalian untuk apa? Ya, betul. Jawaban kalian yang di rumah betul sekali. Jadi, kita mempelajari surat lamaran pekerjaan agar bisa membuat surat lamaran yang sesuai dengan kriteria perusahaan atau instansi yang akan kita lamar. Maksudnya, ketika kalian mencari pekerjaan, tentu kalian harus menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk itu kalian harus tahu seperti apa sistematika surat lamaran pekerjaan yang benar, seperti apa bahasa yang digunakan. Nah, itu. Untuk itu, kali ini kita akan mempelajarinya. Baiklah, berikutnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama dapat mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Jadi intinya di sini nanti tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa menggambarkan ya isi dan kalian bisa menjelaskan juga sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian setelah itu kalian juga harus bisa memahami unsur-unsur isi lamaran pekerjaan yang baik secara lisan maupun tulis, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada materi surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk materi surat lamaran pekerjaan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini ada 7 materi. Yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua sistematika, yang ketiga penulisan alamat surat, yang keempat bahasa surat lamaran pekerjaan, yang kelima kalimat pembuka surat, yang keenam rambu-rambu menulis surat lamaran pekerjaan, dan yang ketujuh contoh surat lamaran pekerjaan. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini sudah ada pengertian surat lamaran pekerjaan, yaitu surat yang dibuat oleh seseorang ditujukan kepada perusahaan atau instansi tertentu berisi tentang permohonan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jabatan yang ditawarkan serta kemampuan yang dimiliki oleh si pelamar. Jadi, maksudnya di sini ada individu atau seseorang yang menulis surat. Nah, surat tersebut ditujukan kepada perusahaan atau instansi tertentu. Untuk apa? Untuk permohonan memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang dilamar oleh seseorang tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, surat lamaran pekerjaan ini termasuk jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Kenapa kok masuk jenis surat pribadi? Karena ditulis oleh perseorangan atau individu. Nah, kenapa bersifat resmi? Karena surat ini ditujukan kepada suatu perusahaan atau instansi tertentu, sehingga harus menggunakan sistematika surat yang benar, seperti itu. Bisa dipahami? Baiklah, berikutnya. Nah, di sini ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, bisa kalian lihat yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, ini untuk tempat dan tanggal pembuatan surat ini harus sesuai dengan di mana tempat kalian membuat surat dan tanggal pada saat kalian membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, perihal dan lampiran. Jika ada, ini maksudnya adalah untuk lampiran itu jika ada kalian tuliskan, jika tidak ada kalian cukup memberi tanda strip saja. Sedangkan perihal ini maksudnya adalah apa isi surat ini? Tentu surat lamaran pekerjaan, seperti itu. Kemudian alamat surat. Nah, untuk alamat surat ini akan dijelaskan berikutnya. Kemudian salam pembuka juga
akan dijelaskan pada bab berikutnya. Kemudian pembuka surat juga. Nah, untuk tujuan surat lamaran pekerjaan ini disesuaikan dengan tujuan kalian melamar pekerjaan. Apakah kalian ingin melamar di bagian apa, atau kalian ingin di posisi apa. Nah, itu harus sesuai dengan tujuan surat lamaran pekerjaan kalian. Kemudian identitas pelamar ini maksudnya adalah identitas kalian. Tentu di sini tidak boleh ada kebohongan. Kenapa? Karena jika sekali saja kalian mengarang identitas kalian, maka ketika perusahaan atau instansi itu mengetahuinya, kalian tentu akan dipecat seperti itu. Karena ini termasuk dengan kejujuran. Kemudian berikutnya adalah penutup surat. Nah, untuk penutup surat ini juga harus hati-hati memilih kalimatnya, jangan sampai kalian tidak sopan. Nah, yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas pelamar. Berikutnya, nah seperti yang saya katakan tadi, untuk bab penulisan alamat surat ada di nomor 3, yaitu di sini sudah ada. Yang pertama, pilih salah satu. Jadi untuk alamat surat yang ada di dalam surat itu tidak boleh ada dua-duanya, kepada atau yang terhormat. Pilih salah satu. Tidak boleh kepada YTH titik. Tidak. Kenapa? Apa salah, Bu? Nah, di sini itu maksudnya adalah sistematika surat yang baik. Jadi kalau kalian ingin surat kalian yang kalian buat itu sesuai dengan sistematika, nah tentu kalian harus menggunakan yang benar, aturan yang benar, seperti itu. Kemudian yang kedua, alamat surat jelas. Maksudnya di sini alamatmu itu harus jelas jika ada surat balasan dari instansi atau perusahaan yang kalian lamar. Jadi tidak boleh kalian itu membuat alamat yang abal-abal atau yang kalian mengarang sendiri. Akhirnya surat balasan tidak sampai ke kalian. Kemudian kata jalan tidak disingkat. Jadi ketika kalian menuliskan jalan tidak perlu disingkat JL atau JLN. Kemudian penulisan alamat surat tidak lebih dari 3 baris. Nah, nanti contohnya bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian yang keempat yaitu bahasa surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini yang pertama yaitu sopan dan simpatik. Ini maksudnya adalah ketika kamu menulis surat lamaran pekerjaan, tentu bahasa yang kalian gunakan harus sopan. Tidak boleh kalian itu berlebihan atau sombong, maka tentu saja kalian tidak akan diterima dalam suatu instansi atau perusahaan yang kalian lamar. Kemudian simpatik. Nah, simpatik di sini maksudnya adalah bahasa yang kalian gunakan akan menarik perhatian si pembaca sehingga dia ingin menerima kalian, tetapi tentunya tidak lebay ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan kalimat efektif dan komunikatif. Nah, di sini maksudnya kalimat efektif ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan, yaitu maksudnya yang pertama, tidak menggunakan bahasa yang alay atau berlebihan, kemudian tidak ada kata yang mubazir, kemudian di situ bahasanya baku dan ejaannya tepat, kemudian pesan yang disampaikan itu jelas. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat efektif. Kemudian komunikatif ini maksudnya adalah bahasa yang kalian gunakan untuk surat kalian itu bisa dipahami oleh si pembaca. Jadi ketika kamu menulis surat, jangan hanya sesuai dengan apa yang ingin kamu impikan, tetapi bahasamu tuh harus bisa dimengerti oleh yang membaca surat kalian tersebut. Bisa dipahami ya. Nah, untuk bahasa baku dan ejaan tepat ini sama seperti tadi, ada di penjelasan kalimat efektif. Jadi bahasa baku itu maksudnya sesuai dengan EYD, kemudian ejaannya tepat, jangan sampai ada salah-salah penulisan seperti itu. Kemudian yang kelima di sini adalah penulisan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan. Di sini bisa kalian lihat, yang pertama jika surat lamaran pekerjaan kalian itu dari pengumuman, maka kalimat pembuka surat lamaran pekerjaannya yaitu berdasarkan pengumuman yang dimuat pada apa? Misalnya itu koran, maka ditulis misalnya koran apa. Kalau itu di misalnya itu pengumuman di perusahaan atau instansinya, silahkan kalian jelaskan di sini.
Nah, kemudian kalau dari iklan, misalnya iklan yang kalian baca di media massa. Nah, maka kalimat pembuka surat lamaran pekerjaannya adalah setelah membaca iklan perusahaan bapak atau ibu yang dimuat di, nah seperti itu. Kemudian kalau dari inisiatif sendiri, maka kalimat pembuka surat lamaran pekerjaannya adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini nama kalian, dan selanjutnya. Kemudian yang keenam adalah rambu-rambu dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini yang pertama, jika ditulis tangan harus ditulis sendiri, kemudian kertas bergaris dengan kualitas baik. Nah, di sini maksudnya menggunakan kertas folio bergaris biasanya ya. Kemudian berikutnya, jika diketik itu gunakan HVS, jarak pengetikan 1 spasi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, nah untuk kertas harus bersih, tidak ada coretan, bekas hapusan, tip X, dan koreksian. Jadi tidak ada coretan atau tip X. Jadi misalnya kalian salah menulis, maka sebaiknya kalian menulis kembali surat lamaran pekerjaan tersebut. Karena jika surat lamaran pekerjaan kalian kotor, itu bisa mencerminkan dari kepribadian kalian, seperti itu. Kemudian sifatnya optimistis. Nah, maksudnya adalah pelamar akan mampu bekerja dengan baik. Jadi misalnya kalian mengatakan, saya mampu bekerja di perusahaan Bapak karena saya memiliki kemampuan ini. Nah, seperti itu. Tapi di sini bukan menggunakan kata-kata yang sombong ya, enggak, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sapaan yang digunakan itu lebih baik kata Bapak atau Ibu. Jadi hindari kata saudara atau Anda, karena itu terlihat kurang sopan. Walaupun yang akan kalian tuju itu misalnya adalah dulunya di universitas adalah adik kelas kalian, tetapi sekarang jadi manajer misalnya. Kemudian kalian mengatakan adik, jangan. Karena apa? Karena di perusahaan atau instansi, maka kalian harus mengatakan Bapak atau Ibu, seperti itu. Kemudian di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ya dilihat dari yang atas sendiri, di sini ada perihal. Perihal yaitu lamaran pekerjaan, kemudian lampiran kalau ada 6 lembar maka ditulis di sini 6 lembar. Kemudian di sini di sebelah kanan, pojok kanan atas yaitu ada tanggal dan tempat penulisannya, tempat dan tanggal penulisan surat, yaitu di sini Jakarta 29 Juli 2020. Kemudian di bawah perihal dan lampiran itu diberi spasi satu lagi, yaitu alamat surat. Nah, di sini karena ini tahu bahwa yang dituju adalah HRD, nah maka pilihlah YTH titik. Tetapi kalau kalian tidak tahu, kalian hanya tahu nama perusahaannya saja, maka kalian pilih kepada. Contoh, kalian akan melamar di Indomaret misalnya. Kemudian kalian tidak tahu siapa yang akan kalian tuju. Kalian hanya tahu bahwa PT Indomarko, maka kalian pilihlah kepada PT Indomarko Jalan apa, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian di sini ini karena alamatnya adalah PO Box, maka kalian tulis saja PO Box di sini. Kemudian ini adalah kota yang dituju yaitu Jakarta. Jadi di sini hanya ada 3 baris saja, seperti yang saya sampaikan di depan. Nah, bisa dipahami ya? Kemudian ini adalah salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka gunakan dengan hormat. Walaupun kalian seorang muslim, jangan gunakan assalamualaikum. Kenapa? Karena untuk assalamualaikum kalian kan belum tahu yang kalian tuju itu apakah seorang muslim atau bukan. Jadi lebih baik kalian gunakan salam yang diterima secara umum ya, ke siapa saja. Nah, jadi kita gunakan dengan hormat. Kemudian berikutnya adalah ini di sini. Ini adalah kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan seperti yang tadi kita bahas. Nah, di sini karena dari iklan, maka kalimat pembukanya adalah setelah membaca iklan perusahaan Bapak atau Ibu yang dimuat di harian Kompas tanggal 27 Juli 2020, dengan ini saya mengajukan permohonan sebagai staf pemasaran. Nah, kemudian berikutnya di sini, nah, ini identitas kalian. Nah, ini adalah identitas asli kalian, tidak boleh hayalan.
seperti itu. Kemudian di sini juga kalian lampirkan daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, kemudian sertifikat. Ya, misalnya kalian memiliki sertifikat, silahkan dilampirkan. Kemudian juga KTP, kemudian yang terakhir adalah foto. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah kalimat penutup surat, maaf. Nah, di sini untuk kalimat penutup surat bisa kalian lihat di sini, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan harapan mendapat perhatian dari Bapak atau Ibu. Nah, titik. Kemudian yang terakhir di sini, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jadi jangan mengatakan atas perhatiannya, tetapi jelasnya itu Bapak atau Ibu. Seperti itu. Kemudian di akhir, di situ ada hormat saya, di situ nama lengkap kalian sesuai dengan di identitas, kemudian tanda tangan kalian. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tugas kalian, silahkan kalian kerjakan tugas 1 dan 2 di modul ya yang sudah kalian terima kemarin. Nah, modul itu tentang materi surat lamaran pekerjaan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya ke Bu Citria, bisa lewat Google Classroom, atau bisa juga kalian langsung japri WA ke Bu Citria. Selamat mengerjakan. Nah, terima kasih. Nah, di sini ada kata motivasi dari Bu Citria untuk kalian, yaitu mudah menilai orang lain, sangat sulit menilai diri sendiri. Jadilah diri sendiri, namun posisikan diri kita sebagai orang lain. Karena apa yang kita lihat belum tentu seperti yang kita pikirkan. Jadi intinya adalah jangan mudah menghakimi seseorang karena kita tidak tahu kalau kita di posisi mereka, apakah kita bisa lebih baik dari mereka. Seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Semoga apa yang Bu Citria sampaikan hari ini bermanfaat dan memberikan pemahaman tentang materi surat lamaran pekerjaan untuk kalian yang di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.